Kerja itu ibadah. Dan jadikanlah organisasi itu masjid kita, sehingga kita bisa berbuat baik dan tidak berpikir macam-macam di masjid. Nggak mungkin di masjid kita, wah kita masjid itu mau ngambil ini, nggak mungkin lah. Selamat pagi Pak Sam. Pagi, assalamualaikum. Salam sehat ini Ibu. Ini pagi-pagi di sini jalan. Wah ini sedang apa ini? Sedang meninjau kampung jamu. Diundang Pak Sam. Saya ngundang? Iya. Kok serupa saya? Baliklah kalau mak itu. Justru ini Bu, kami tunggu-tunggu gitu kan. Wah ini cukup bagus nih Bu kesini nih. Ini ada banyak ininya nih Bu. Gitu ya? Iya. Jadi apa ini Pak? Bisa kita lihat ya? Apa gimana Pak? Ah, kita bisa lihat ininya. Iya, coba Ibu lihat ininya. Dan ini di Kota Batu dan sini juga ada ininya. Ada tempat pembuatannya. Oh gitu. Ya Bu ya, di sini posek ya sana. Oke, Pak saya mau nanya, ada jamu awet muda nggak? Ada, tapi minumnya 20 tahun yang lalu. Aduh. Ada Bu, untuk membuat kita inner beauty. Wah, itu bisa beauty. Itu. Ya, oke. Ya, nah ini ada banyak nih yang ininya nih. Oke. Ada banyak varian-variannya ini Bu. Varian ya Pak ya. Kalau kita lihat nanti di sana. Boleh. Ayo, nah ini kampungnya nih bersih ya Bu ya. Iya. Oh, iya, ini ada mural-muralnya di ini, ada apa? Bola nih berapa bola dipotong ini. Ini. Tapi bagus semuanya dibuat apa namanya? Dibuat keindahan desanya ini. Oh ini membuat. Oh ini ya tempatnya ya. Bagus. Silakan Ibu. Silakan. Oke. Boleh Pak. Iya silakan. Assalamualaikum. Wih pagi-pagi hujan-hujan. Iya. Ngocek-ngocek iya. Ini apa kabar Ibu-ibu? Waduh. Ini lagi motongin apa ini? Pembikinan jahe merah. Oh, jahe merah. Pembikinan jahe merah ini. Bahannya apa itu? Bahannya ini jahe merah. Kering. Kayu manis. Plus senyum. Nah. Iya. Gula merah. Mbak Iris blender. Oh, blender. Oh, blender, ya. Pilihan Pak. Iya. Sekarang ini tambah kemajuan zaman kami menggunakan blender. Blender. Setelah di blender rebus. Oh, yang diambil nanti airnya. Nama blender Mbak. Ini pembikinan jahe merah dulu ya Pak ya. Iya. Pembuatannya sederhana ya, tapi ininya khasiatnya luar biasa. Ya? Iya. Benar. Ini dulu yang dicari sama penjajah. Ini nih yang gini-gini. Benar. Ya, mereka nyari rempah-rempah ke Indonesia. Benar, datang ke Maluku sana. Ini gula merah Mbak. Oh, langsung campur? Langsung itu direbus semua. Oh, direbus semua. Oh. Gula pasir, gula merah. Nah, ini ya Mbak. Ini gula pasirnya. Takarannya berapa, Bu? Takarannya tergantung kita ini. Oh, tergantung kita penjualan banyak sedikitnya. Penjualan banyak, setengah kilo, sekilo. Kalau perbandingan antara tadi ini kunyit macam-macam dengan gula berapa banyak? Perbandingannya. Iya. Seandainya Gulanya itu seperempat. Empat. Ininya seperempat. Gula putih seperempat, gula merah seperempat. Oh, oke. Mbak, kenapa tetap pakai gula putih ya? Nggak gula merah semua? Kurang manis. Ini kalau enggak tergantung kita, kadang ada yang senang manis, ada yang enggak. Kan ada pesanan gula merah. Bisa Bu pesan Bu yang kurang ya? Bisa ya. Ini yang kedua pembikinan beras kencur Pak. Oh, nah itu gimana beras kencur itu kesukaan saya tuh. Beras kencur bahan-bahannya Pak. Apa? Yang pasti ada kencur ya? Ada. Kencur. Ini beras yang sudah disangrai. Ini bahannya ini. Terus bumbunya ada adas. Adas. Oh, tetap pakai adas ya?
kayu manis, Wih, komplit ini ya. ada kapulaga. Ini yang apa namanya? Ini kan belum disanggrek. Iya. Kalau yang sudah disanggrek jadinya kayak gini. Oh. Kita haluskan terus kita blender, terus kita rebus. Nah sudah, ini masukin beras sama bumbu yang sudah ini tadi Pak. Ini beras kencur. Ada cabai Jawa, kayu manis itu sudah kami sanggrek, kita haluskan jadi satu. Cabai Jawa yang gimana, Bu? Cabai Jawanya sudah ini. Oh. Jadi yang banyak di sana. Oh, iya. Cabai Jawanya Pak. Enggak, saya mau lihat bedanya antara cabai Jawa dan cabai Palembang. Kalau cabai Jawa kan cabai untuk jamu Pak. Oh, jamu. Khusus jamu Oh, ya. itu jamu. Oh, cabai lempuyang itu Mbak ya sebutannya? Oh, lembu ya. Lempuyang, Pak. Oh, iya. Panjang-panjang. Panjang. Iya. Oh. Ini Ibu tinggalnya di mana? Di sini semua? Oh, di semua. Oh. Mayoritas jamu. Iya. Ibu siapa namanya? Nurjati, panggilannya? Oh, Muji. Oh, yang ini Ibu? Oh, panggilannya? Mbak Wutiam. Jualannya jauh Pak. Oh, Gendong loh Pak. oh digendong? Iya betul. Oh, Gendong ini. oh ini ininya ya? Pak ini juga masih gendong juga. Oh, Itu yang gendong 3 Mbak ini. iya. Ini yang masih gitu. Yang masih jualnya gendong Pak. namanya. Di mata merah. Siapa Ibu? Jauh. Oh, Bibit. Ini Ibu? Ibu Sri Lestari. Ibu Suparmi. Kalau ini Ibu? Hebat ya. Oh, Suparmi. Oh, iya. Oh, masih digendong ini ya? Iya. 3 orang ini, 4 sebenarnya, 1 lagi ada tadi. Sehari habis berapa sininya? Satu bakul ya Pak. Habis? Dia bawa. Oh, alhamdulillah. Berapa jam itu pagi sampai? 3 jam. Oh, cuma 3 jam. Berangkat jam 6, jam Oh, 11 mereka habis? sudah siap. Tapi kalau saya lama Pak. Ya. Saya setengah 8, jam 1 baru pulang. Oh. Nah, saya lama kalau saya jual. Iya. Tapi kan tetap pulang kan, Bu? Nah, itu yang penting. Ini terus saya Lucu juga Pak Sam ya ternyata. Jangan pemikiran kunyit asam ya Pak ya. Iya. Nah, ini bahan-bahannya kunyit asam Jawa. Ini juga dikasih gula merah Pak. Oh. Dikasih gula merah. Khasiatnya apa Bu gula merah tuh? Karena kadang-kadang kan beda antara gula merah dan gula putih apa? Lalu kayak seger. Gula Seger. merah itu ya bikin sedep Pak. Oh, sedap. Kalau gula pasir kan manis, segar, terlalu manis. Terus kan? manis, Nah, Pak. kalau gula merah itu manisnya manis jamu, tidak terlalu tidak manis banget. Iya. Iya. Yang pasti yang jualan manis-manis semua ya. Iya, yang jual pasti manis-manis gitu kan. Soalnya ibu-ibu kan. Iya, kalau bapak-bapak manis kan repot. Iya. Bapak-bapak sepetnya aja. Apa khasiatnya kalau ini minum jamu yang ini yang sedang dibuat ini? Yang beras kencur atau kunyit asam? Kunyit asam. Kunyit asam itu untuk kulit, untuk Kulit. melancarkan kalau ibu-ibu ya Pak. Iya. Melancarkan men. Kalau bapak-bapak melancarkan apa nanti? Untuk menjaga Kesehatan ya, stamina ya. stamina juga. Kalau beras kencur untuk lesu. Iya. Makan, Iya. hilangkan kalau batuk, masuk angin. Saya dari kecil dikasih nenek saya beras kencur. Kalau nginep di rumah nenek itu pasti sarapannya tuh minumannya beras kencur. Bagus Pak Presenter. Iya, makanya jadi sekarang jadi gemuk gini, Bu. Karena Sehat, beras sehat. kencur. Sehat. Awet muda juga. Wah. Alhamdulillah ini. Akhirnya dibilang awet muda juga ya Pak. Iya. Tapi pakai juganya itu loh. Hati-hati lompat. Nah. Oh ya ditutup. Jadi kita kemasannya Pak. Nah ini nanti ada kemasan yang Oh, kemasan ini. jadi kalau yang bisa pakai yang botol kita pakai. Oh. Nah ini kemasan yang 250 ml. Ah. Ya, kita yang kecil lagi Pak, yang 100 ml. Dan alhamdulillah untuk setiap bulan kita sudah masukkan untuk Bank Sumsel cabang Palembang. Oh, bagus. Di apa? Tagikan di pensiunan Pak. Oh iya. Waktu ngambil pensiun. Iya. Saya waktu kena COVID, Ya. saya minumnya tuh jahe.
Jahe. Itu banyak di ini saya. Kita ada jamur nipis. varian kopi tapi Oh iya. Jahenya tuh macam-macam, ada jahe merah, jahe macam-macam lah. Jahe emprit macam. Apa Bu kalau kopi? Untuk varian kopi kita ada dari resep dari Dinkes Pak. Itu apa namanya ada 6 varian kita. Sudah kita jadikan juga untuk diwujudkan dalam bentuk seperti ini. Oh gitu, bagus sekali. Kebetulan kita lagi nggak buat ya ini ya. Iya, soalnya kemarin kan Lagi tinggi, sekarang udah mulai turun ya. Iya, tapi kita iya, tetap iya. Tetap kalau harus pesanan itu. tetap. Standby. Termasuk itu Iya, varian yang standby. keempat itu udah bawang tunggal ya. Iya, Bawang iya. tunggal Pak. Iya. Masuk ke situ Itu, ya. sama madu itu ada. Varian satu kita ada kopit ini untuk jahe ya. Ini apa? Jahe nih? Oh, belum dikasih merek aja nih Pak ya? Iya, iya, iya. Iya, heeh. Oh, Enak iya. sekali nih. Boleh coba ya? Boleh. Saya tadi nunggu ditawarin Bu. Saya pegang-pegang terus gitu loh. Ini Bu sekali. Ini apa nih? Iya, iya. Beras kencur. Beras kencur, Ya. oke. Tukeran. Iya. Ya, Saya ya, beras ya, kencur ya, deh. ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diaduk. Ya, The Community Jamu Bintara. Kenapa Pak di sini aja? 16. Iya, iya. Bok seger. Menyehatkan badan dan memperkuat daya tahan tubuh. Wah, keren. Luar biasa, kalau biasa di luar. Ya. Luar biasa. Biasanya saya langsung habis ini. Kencurnya terasa ya? Kuat ya? Nah, bener lagi masuk angin beneran. Hujan ini enak. Aku habis kerokan semalam soalnya. Ini boleh juga ya. Kalau ada tamu di kantor, siapkan ini nih. Pengennya juga kita begitu. Iya, ditaruh di ini kan. Jadi nggak ada minuman-minuman ini lagi. Boleh juga. Kalau misalnya kantor pusat mau Pak, kita kan kalau setiap bulan kan untuk kantor cabang Palembang Iya, sudah iya. pesan. Boleh kalau misalnya untuk kita mau masuk untuk ke Bapak. Oh boleh. Nanti Pak. Nanti kerjasama dengan ini aja, ibu-ibu Koperasi ya, Pak? IPK, koperasi. Boleh, nanti Melalui bisa koperasi juga nanti kita fasilitasi. Iya boleh. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Hari Jumat lagi nih ya. Apa setiap Jumat nanti kita masukin. Habis boleh. olahraga ya. Habis olahraga dan jamu. Iya. Semakin maju. Ya ada semangat Amin. moto kita di depan Pak. Minum jamu biar saya Benar. Bok seger. Iya. Keren. Ini Seger disenangkan sama orangnya. Wah, Oh, nama orangnya. bok seger yang selalu seger. Kalau ininya apa merek yang mesti ada satu merek yang benar-benar mewakili kampung ini. Oh, itu ada nih. Komunitas jamu Bintara kita ada Pak. Iya. Kenapa Tapi Bintara? masing-masing bisa pakai merek Bintara sendiri. tuh nama lorong kita. Oh, nama lorong. Kita kan Bintara tuh. Oh. Jadi makanya kita ada namanya komunitas jamu Bintara Pak. Namanya apa ini? Bintara. Kalau ini bok seger. Mbok segar dari lorong Bintara. Bawahnya. Nah, ya, jamu betul. Bintara, Mbok Segar. Itu bagus, ini bagus kok. Waduh, ini bisa banyak-banyak. Ini boleh saya bawa? Boleh Pak. Nanti Mbak juga ada. Iya. Di depan juga nanti. Iya. Oh iya. Makasih ya, ini saya bawa ya. Salam sehat terus semuanya. Iya, amin. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Ibu, silakan Bu. Ini sedang apa ini Ibu? Pakaian kita ternyata seragam ya? Oh iya. Oh, Mbak Marni. Ini belum jalan nih Bu? Belum? Oh, udah saya. Oh. Kelilingnya kemana Ibu? Ke Kebon Siri. Oh, berapa kilo itu dari sini ya? Oh, naik angkot dulu. Oh, berarti punya langganan di sana Ibu ya? Oh, iya gitu ya. Tapi penjualannya sekarang ini gimana? Bagus. Alhamdulillah. Oh. Iya. Kalau kunyitnya dari mana, Ibu? Pasar. Jualannya ke turunan Pak, jadi sekalian belanjanya ke pasar. Oh, langsung. Iya. Wah, ini saya nggak mau ganggu lagi kerja ini. Iya. Oh, pantas pakai ini supaya jangan kuning ke sini ya. Waduh, kalau kuning semuanya repot ini kan. Oh iya.
Ya sehat semua ya Bu ya. Ya, ya. Untuk ini Pak, untuk apa namanya penghijauan dan juga untuk bisa digunakan untuk jamu, untuk selanjutnya untuk yang lainnya. Ya Pak, ini dari Bang Surabaya dimanfaatkan. Sebenarnya ada satu yang ketinggalan yang tadi yang cabai sama itunya. Tapi nanti kita menyusul ya itunya. Ya nanti untuk kegiatan Sumatera Selatan Mandiri Pangan. Nanti kita coba bikin kegiatan lagi. Ini terima kasih sudah bagus tempatnya. Iya, udah bersih, macam-macam, nggak ada kotoran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya berkesempatan untuk menemui dan juga mewawancarai Direktur Utama Bank Sumsel Bubble, Pak Ahmad Syamsuddin. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Win. Kita ketemu di acara Leaders Talk. Leaders Talk itu, Pak, sebuah program barunya Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel yang akan mengulik-ulik, akan mencari tahu tentang bagaimana sih gaya kepemimpinan seorang direktur utama seperti Pak Sam, gitu kan ya? Siap. Oke, jadi sebelum masuk ke situ, saya akan kasih clue bahwa kita ini Pak berada di mana nih Pak? Iya, kita ini berada di pusat produksi jamu di daerah Kelurahan Kuto Batu. Kuto Batu. Jadi Iya. Kuto Batu itu untuk mudahnya skip ini masuknya ya? Masuk skip, betul. Masuk skip ya? Betul. Oke. Di sini tempat apa binaan dari Bank Sumsel Bubble terkait dengan produksi jamu. Nah, ini yang menarik ini, tetap Bank Sumsel Bubble fokus ke UMKM. Iya, fokus ke UMKM dan lagi jamu ya Pak ya? Jamu. Tadi kita sama-sama nyari jamu awet muda. Iya, benar tuh menarik itu jamu awet muda. Tapi ya kan udah begini ya mungkin minumnya 20 tahun yang lalu. Wah bisa, tapi nggak apa-apa, jamu awet muda itu membuat kita tetap semangat muda gitu kan. Iya. Apalagi untuk leaders seperti ibu seperti saya ini harus tetap semangat begitu benar. ya. Dan tadi kita udah lihat-lihat ya Pak ya. Iya. Dan Pak Sam itu kesenangannya adalah beras kencur, tapi tadi Betul. Pak Sam minumnya jamu apa? Iya, saya minumnya tadi ini jahe ini. Jahe. Ya ini karena saya terinspirasi waktu saya terkena COVID, minumnya ini, jahe ini, waduh sampai sekarang saya terus ketagihan. Gitu ya? Kalau lagi nggak enak badan biasanya minum jahe ini langsung Seger. Langsung seger. Oke, Pak Syam. Ya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih ya. Pak Sam ini bertugas di Sumatera Selatan, wilayah Sumatera bagian selatan ya, boleh dibilang ya Pak ya? Dari 2019. Betul, Juli 2019. Juli 2019, Pak Syam sebelumnya ada di Bank Syariah Mandiri, kemudian di Bank Mandiri, sebelumnya saya di Bank Dagang Negara. Oke, jadi memang bankers. Iya. Nah, tetapi Pak Syam ini kan kuliahnya IPB, gitu Iya. ya. IPB itu Pak diartikan banyak orang. Iya. Pertama, Institut Publisistik Bogor. Oh iya. Pertanian, padahal tapi dibilang Institut Publisistik Bogor atau Institut Perbankan betul. Bogor. Betul. Inilah contohnya. Iya, itu akibat Pakto dulu ya. Iya. 1988. Jadi semua orang lari, banyak pengusaha bikin bank, maka dibutuhkan bankers. Ya, dan terima orang-orang dari institut fleksibel banget. Menarik. Oke, Pak Sam ini lucu. Pak Sam boleh dong ceritain masa kecil Anda seperti apa, kelahirnya di mana, gitu kan ya, sampai kemudian ada di Sumatera Selatan. Iya. Silakan. Saya besar di Jakarta, tepatnya di Petamburan. Petamburan Ya, di tempat di sana dari keluarga sebenarnya darahnya darah Betawi, Banten gitu ya. Memang di situ masih kecil, saya pendidikannya memang banyak agama. Pagi madrasah, siang sekolah umum, sekolah negeri, malamnya pengajian di musola-musola gitu kan. Nah itulah jadi mungkin orang tua saya memang mengharapkan saya menjadi, nama saya kan Syamsuddin. Ya mereka berdoa gitu kan, jadi Ahmad, Syamsuddin jadi Ahmad, sebagai sinar daripada agama. Wah keren sekali gitu banget. kan. Coba diulang lagi. Iya.
Ahmad Syamsuddin. Jadi Ahmad sebagai sinar daripada agama, menerangi agama. Wih, gitu kan. keren. Dan ternyata alhamdulillah menerangi ya beginilah. Ya memang menarik ya tinggal di Petamburan itu. Petamburan itu daerah yang menurut saya daerah multi yang ya, Pak, ya? multi. Di situ Multi ada orang Arab, ada orang Chinese, juga ada orang dari Banten, ada orang Betawinya, ada macam-macam. Makanya membuat saya lebih terbuka gitu. Jadi universal ya. Ya, universal. Jadi nggak kadang-kadang teman saya ada yang yang dari Arab, ada yang dari Chinese. Jadi saya diverse lah pokoknya. Betul. Kalau kita main bola tujuannya satu, yaitu bagaimana kita menang. Nah, itu pasukannya macam-macam gitu. Nah, itu yang saya dapat dari sana gitu. Itu sedikit dari ini saya. Memang menarik ya waktu kecil nih. Jadi saya ngomong nih. Kenapa saya cerita ya? Sesinya. Jadi saya gini, waktu kecil itu saya paling suka main dari tanah, bikin orang-orangan, bikin hewan gitu kan. Saya paling suka tuh dari tanah lempung. Liat ya. Tanah liat. Kita sebut tanah lempung dulu ya. Nanti kita buat gitu kan, saya main-mainin gitu kan. Dan itu hobi saya gitu. Dan saya memang hobi dulu menggambar, bisa bikin prakarya, bikin wayang-wayangan gitu kan. Ya alhamdulillah ya itu sekarang ya masih lah kalau lagi iseng-iseng. Kadang-kadang ngasih sketsa gitu. Jadi aliran naturalis kali ya? Aliran yang saya suka saja gitu ya. Nggak ngeliat aliran, tetapi saya suka sesuatu ya saya ikutin gitu ya. Jadi ya itu yang seni menggambar gitu. Makanya waktu di PB saya masuk ke arsitektur landscape, arsitektur pertamanan. Angkatan pertama di sana saya belajar daripada bagaimana pertamanan. Jadi seni saya masih tetap tertuang ya Pak ya, tertuang. Oke, jadi kan Anda tadi bilang bahwa dibesarkan dalam kultur ya, boleh dibilang ya, yang sangat diverse ya kan, bertetangga itu dari berbagai macam multi etnis, dan itu membentuk kepribadian Pak Sam juga menjadi pribadi yang terbuka ya. Betul. Itu ya, bagaimana itu mungkin juga yang membuat Anda menjadi pribadi yang open minded. Ya, bisa diceritakan Pak dalam perjalanan karir seperti itu ya? Iya, memang saya dari kecil tuh memang suka orang kadang-kadang nenek saya tuh saya dibawa. Nenek saya tuh sebenarnya tukang urut ya dulu ya, tukang jualan jualan kain dulu. Namanya disebut Bu Warung. Bu Warung. Okay. Karena di Petamburan yang pertama kali punya warung nenek saya. Nah, di Bu Warung. Saya kadang-kadang diajak untuk ngurut kemana ke sana. Saya belajar bagaimana kok saya tuh bisa bergaul dengan orang-orang quote-unquote kaya gitu kan. Kalau lihat latar belakang kami ya di sana, diajak dari sana di sana. Oh, ternyata bergaul itu penting gitu ya. Kita menghargai orang lain itu penting ya, tidak melihat siapa dia, ini siapa, kita melihat orang itu kesamaan setara gitu. Yang penting bagi kita adalah komunikasi yang bagus gitu kan, bikin relationship yang bagus. Nah, di situ saya belajar banyak dari kehidupan situ. Oke. Pak Sam ini berapa bersaudara? Saya saudaranya sebenarnya ibu saya dulu pingin pendawa 5. Saya 5-5-nya cowok. Nggak taunya terakhir lahir satu wanita gitu. Jadi 6. Dan rata-rata kakak-kakak saya yang laki-laki ini semuanya dasarnya adalah ngajar. Memang background dari ayah saya, banyakkan saudara-saudara saya itu guru. Guru. Dan Pak Sam anak keberapa? Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Dan yang jadi banker cuma Anda? Saya dan adik saya yang kecil. Nah, sekarang kita kepengen tahu nih bagaimana Pak Sam dari seorang tukang insinyur ya kalau itu ya, tukang insinyur ya. Kemudian bisa jadi itu tadi, bisa jadi banker. Gimana ceritanya tuh? Iya, sama lah. Dulu kan kalau kita nanam, kalau saya di pertanian di landscape, saya nanam, saya berharap tanaman saya bisa berbunga. Nah, sekarang saya bisa gitu juga di kantor, saya berharap uang juga bisa berbunga gitu ya. Sama, bunganya sama gitu kan. Jadi tapi lain-lain ini. Bisa berini terus ya. Keterusan bisa terus, bisa bisa berputar ya. Gitu ya. Ceritanya memang tahun 1988 ya, Pak To ya. Sebenarnya saya dulu sudah kerja jadi dosen di institut alma mater saya yang lama. Saya jadi dosen di landscape, kemudian juga saya kerja di Taman Safari.
Taman Safari Indonesia. Dulu. Jadi apa, Pak? Jadi tukang kebun. Jadi itu. Gardenernya gitu ya, landscapernya ya. Istilahnya. Itu saya kerja di sana sambil kuliah sebenarnya. Tingkat 3 saya udah kerja. Karena apa? Ya tadi saya pikir saya nggak mau repotin orang tua saya bekerja gitu. Nah itulah yang mendorong saya terus untuk apa namanya hidup ini sebenarnya bisa kita perjuangkan bukan karena sesuatu yang diberikan, tapi kita diperjuangkan, diberikan sama Allah. Tapi semuanya kita harus perjuangkan. Nah, itulah yang membuat saya terus mematri diri saya untuk terus berjuang. Dan kemudian memang dari SD, kemudian SMA, kuliah, saya dipilih sebagai ketua kelas terus gitu kan. Nah, ini yang membuat saya terdidik. Ada sesuatu itu membuat saya kalau ada masalah gitu, saya ingin menyelesaikan masalah itu. Walaupun bukan area saya. Kadang-kadang orang melihatnya, kamu ikut campur. Tetapi kadang-kadang ini yang membuat saya sering ingin naluriah gitu kan? Iya, naluriah kalau ada masalah nih, kenapa ingin menyelesaikan. Nah, itu yang terus mematri diri saya, dan inilah yang membuat prinsip-prinsip saya untuk bisa berkembang di karir yang saat ini. Di perbankan saya masuk pertama kali di BDN, Bank Dagang Negara. Kemudian dari Bank Dagang Negara gabung 99 masuk ke Mandiri, kemudian ditugaskan sekitar tahun 2010 di Bank Syariah Mandiri sebagai direktur, kemudian saya kembali ke Bank Mandiri, kemudian saya resign, saya buat perusahaan IT sebelum bergabung dengan Bank Sumsel Bubble. Itu perjalanan karir saya di perbankan. Yang menarik bagi saya adalah bahwa hidup ini bagi saya itu adalah belajar. Di setiap tempat saya belajar, dan itu biasanya saya catat, dan insya Allah ini yang sekarang dicatat seperti apa? Ditulis manual atau di ponsel atau gimana? Kalau dicatat di remind atau gimana? Semuanya saya catat, di remind saya pakai, kemudian ini. Tapi kalau yang penting biasanya saya catat dan malam saya baca. Saya baca, kemudian saya bikin sesuatu yang ini untuk apa ya? Ini untuk apa ya? Jadi kalau kita membuat sesuatu gitu, misalnya kita bikin jamu gitu ya. Pertanyaan saya cuma satu, apa yang membedakan jamu saya dengan jamu orang lain? Selalu mencari diferensiasi. Selalu mencari diferensiasi. Jadi kalau di bank ini, Bank Sumsel Bubble, saya selalu bilang, ini bank ini sama BPD, bank ini sama dengan bank yang lain, tetapi apa bedanya? Apa yang bedanya yang terkait dengan Bank Sumsel Bubble? Nah itu kita terus cari. Nah ini yang membuat kita terus berpikir, dan inilah yang saya nikmati begitu ya. Kalau tidak terimplementasi, saya catat mungkin PR untuk yang kesempatan lain. Oke. Nah nanti akan masuk di sesi 2. Pak Sam akan bicara banyak tentang Bank Sumsel Bubble. Tadi Pak Sam sudah mengantarkan, ya. Dan saya sangat tertarik dengan ada ini klinik UMKM. UMKM ya. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol dengan Direktur Utama Bank Sumsel Bubble, Pak Ahmad Syamsuddin. Tadi beliau sudah menjelaskan arti nama. Apa Pak arti namanya? Ulang lagi Pak, keren. Ya. Ahmad yang diharapkan dapat menyinari agama. Masalah ini menyinari dunia, bisa diartikan seperti itu. Nah itu, insya Allah itu kan suatu doa atas nama itu, mudah-mudahan tercapai. Minimal menyinari diri saya sendiri. Dan keluarga. Dan Bank Sumsel Bubble. Insya Allah. Dan itu makanya Pak Sam bisa masuk atau bisa berada pada orang nomor 1 di Bank Sumsel Bubble sejak Juli 2019. Ya. Nah Pak Sam, tadi Anda sudah banyak cerita tentang, saya tertarik tuh, Anda kan selalu mencari diferensiasi dan akan menjadikannya sebuah PR kalau sebuah isu boleh dibilang seperti itu ya, yang Anda temukan itu kok belum ada jalan keluar seperti itu ya. Nah, tentang Bank Sumsel Bubble sendiri nih saya pengen tahu ya. Anda kan sebelumnya ada pada boleh dibilang perbankan yang saya nggak bilang bukan soal profesional atau enggak, tapi beda ya. Karena kalau ini kan punyanya Pemda. Gitu kan Pak Sam. Paham. Nah, bagaimana Pak Sam bisa mengadjust diri, kemudian bisa ikut irama lah, ya, tapi tentu tetap menjaga bank kan punya hal-hal yang sangat kredibel, kredibilitasnya tuh luar biasa. Nah, Pak Sam tolong cerita deh. Memang waktu saya
diundang ke Bank Sosial Babel, dan saya mau memilih, ya saya terus terang saya berdoa ya. Berdoa. Pertanyaan saya cuma sederhana, apa yang saya cari dalam hidup ini? Terus saya tanya ke teman-teman saya sama ke senior-senior saya masuk ke BPD. Rata-rata senior-senior saya bilang, jangan, kamu nggak akan sanggup, begitu. Malah senior saya bilang, kalau di BPD itu hampir direksinya itu setengah dewa. Karena banyak sekali yang harus diselesaikan. Ya, bisa cerita lah, governance, macam-macam, masih banyak di sana. Saya melihat dan saya pelajari kira-kira ini saya bisa tantangan, saya bisa tangani atau tidak. Saya masuk sekitar Juli dengan aset sekitar 27 triliun lihat saya. Dan saya lihat kondisinya Bank Sosial Babel ini bagus, tetapi perlu diperbagus lagi. Nah dari situ saya pelajari nih Bu, dan saya nggak masuk dengan pikiran kosong. Saya pelajari keuangannya, saya pelajari seluruh ceritanya, saya pelajari macam-macam gitu ya. Nah dari situ saya ngambil kesimpulan, saya tekadkan bulat, ini bank ini bisa kita kembangkan. Bank ini, bank BPD, tantangan saya adalah BPD yang bagaimana yang kita mau kembangkan. BPD yang mana, apa sama dengan BPD yang lain, atau kita cari BPD yang bagus, atau bank yang bagus, bank yang nasional atau bank internasional gitu. Dan saya juga melihat bahwa ternyata itu bisa kita lakukan. Makanya saya 3 program yang saya sampaikan cukup sederhana. Bagaimana bank ini tumbuh dengan sehat, artinya tumbuh itu adalah menjadi besar dan sehat dengan dilihat daripada aset dan modal, dan kemudian sehat dari tingkat kesehatannya. Kedua, bagaimana bank ini menjadi bank kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Apa ukurannya? Ukurannya adalah human capital yang bagus, engagement-nya ada, kemudian juga disukai sama nasabahnya, kemudian juga IT-nya. Nah itu kita buat. Yang ketiga, bagaimana bank ini bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah, dan bagaimana bank ini bisa mengentaskan kemiskinan. Itu saja 3 itu saya bangun gitu kan. Modal saya adalah 3A. 3A. A yang pertama adalah, insya Allah ini saya jalani, ini adalah akhlak. Akhlak. Apapun agama kita, yang tertuang ke diri kita adalah akhlaknya. Kedua, akal. Kita dikasih Allah akal. Artinya apa? Kita harus terus belajar dan kemudian kita berinovasi. Yang ketiga adalah amal. Yuk kita bersama-sama beramal gitu. Oleh karenanya, saya memandang Bank Sosial Babel ini ladang ibadah saya gitu loh. Bagaimana saya bisa beribadah, menjadikan Bank Sosial Babel itu masjid. Nah, itulah yang membuat saya tertantang dari cita itu. Nah, kemudian apa yang kita akan lakukan di Bank Sosial Babel dari 3 hal itu semuanya kita buat dalam program transformasi begitu. Nah, dari yang itu kita bikin yang program transformasi Bank Sosial Babel. Saya melihat bahwa Bank Sosial Babel itu harus kita perkuat di beberapa hal, yaitu people, proses, 3 juga nih. 3 juga, tadi 3A, ya, sekarang people, 3P. 3P, people, proses, ada S-nya sih, sistem. Sistem PPS. Ya. Okay. Jadi saya fokus ke people, dan sekarang ini kita punya roadmap, people itu ke tahun 2025 mau jadi apa. Karena saya pikir dalam organisasi yang berbasis service, bisnis, ya people menjadi yang utama. Yang kedua, kami mencoba untuk memperbaiki proses bisnis kita perbaiki. Nah sekarang maka proses bisnis itu kita masuk ke ke bagaimana kita bikin ekosistem bisnis. Makanya ekosistem bisnis Pemda macam-macam kita bangun. Yang ketiga kita bangun sistem IT. Jadi sistem kita ini memang nggak sebesar yang bank-bank besar lah kita akui. Tetapi bagaimana sistem ini kita buat lebih terbuka. Karena kami punya program bahwa kami harus bersinergi. Ke siapapun kita bersinergi. Dengan kita tidak mengenal, saya tidak mengenal ada pesaing, tapi kita mengenal ada sinergi. Fintech pun kita sinergikan. Kita bekerja sama dengan fintech besar untuk bikin UMKM, kita bekerja sama dengan bermacam-macam bank besar kita bekerja sama. Kemudian kemarin juga kita tanganin kerjasama dengan dengan BPD Subaksel untuk pembiayaan pembangunan daerah. Kita juga bekerja sama dengan BUMD setempat seperti PDAM Tirta Musi gitu. Kita semua bersinergi. Nah, itulah yang membuat saya
lihat Bank Sumsel Bali bisa tumbuh. Katanya itu adalah sinergi. Walaupun kami punya tactical strategi, yaitu 3 tactical strategi. 3 lagi nih Bu. Senangnya 3 nih? Iya, karena gampang diingat. Dan kemudian gampang dieksekusi, jangan banyak-banyak. 3 lagi, yaitu jual keris sebanyak-banyaknya. Jual keris banyak-banyaknya. Code respon Indonesia standar. Ya. Kemudian kita bikin base belur. Base belur itu agen laku pandai di segalanya gitu ya. Jadi kita punya agen laku pandai di setiap desa gitu ya. Ketiga, kita bikin kur komunitas, jadi kur cluster. Nah ini yang kita bikin, dan ini insya Allah kita berhasil gitu loh. Di samping itu banyak sekali yang kita lakukan gitu. Kita merubah pakaian kerja, itu bukan apa-apa untuk membreak kita cara berpikir bahwa Bank Sumsel Bali ini tidak birokrat lo lagi. Betul. Gitu kan. Makanya kita banyak sekali pakai pakaian yang casual Pak ya. Casual. Senin kita pakai pakaian pakaian seragam. Selasa kita pakai batik, kemudian juga hari Rabunya pakai seragam lagi, Kamis pakai pakaian lokal, Jumat kita bebas pakai jeans, silakan. Untuk apa? Bahwa kita merubah, kita punya culture, kita rubah punya ini supaya kita bisa bersaing dengan masyarakat, dengan hal yang lain, pesaing-pesaing kita yang ada gitu ya. Nah itu kita lakukan Bu, perubahan-perubahan yang kita lakukan. Oke, Pak Syam, Anda waktu pertama dilantik bilang atau menargetkan market share-nya tuh dari 13% kemudian akan jadi 30. Sekarang udah tercapai belum? Untuk yang dana sama aset kita sudah capai 30%. Kredit masih nomor 3. Nah, kredit ini yang kita lagi coba kita kembangkan gitu ya. Kredit kita nomor 3, kenapa? Karena memang kemarin kita dapat misalnya kemarin kita nomor 3. Kenapa? Kita dibatasi kurnya. Kan kurnya standar. Kita kemarin 500, alhamdulillah kan 1 triliun. Dan tercapai sekitar 900 triliun. Insya Allah kita tutup 1 triliun di tahun ini. Nah ini kita terus kita tingkatkan. Kredit, nah ini juga saya bicara kredit, mungkin boleh saya minum dulu ya? Silakan Pak. Kalau kredit ini agak bersemangat, jadi saya harus minum dulu. Minumnya jahe lagi. Minumnya jahe. Saya tadi minum beras kencur, jadi kayaknya keringetan nih Pak. Iya, juga keringetan. Nah kalau kredit, saya punya tactical seperti ini. Bank Sumsel Bali punya existing capability yang kuat, yaitu apa? Yaitu di sektor consumer. Banyak orang bilang, wah jangan ke situ saja. Tapi saya bilang tetap, karena itu capabilities yang kita punya. Nah kedua, apa yang kita lakukan? Cut dulu ya. Cut, aku juga mau bersihin kok tahu. Iya. Kan? Emang panas soalnya. Iya. Panas. Ada hujan mengganti ini, ya, ganti. Ya. Minum air putih kali ya? Cuma nggak ada. Mana tadi ya? Minum air putih nggak Pak? Oh ya, oke lanjut aja. Lanjut aja Bu. Capability-nya tetap pada konsumen. Kita fokus kepada capability bagaimana kita bangun consumer loan. Karena kita punya ASN yang banyak. Itu nggak boleh kita tinggalkan. Malah kita harus tingkatkan dan kemampuan kita di situ kita tingkatkan sebagai capability yang bagi kita. Yaitu capability kekuatan kita di situ, yaitu existing capability di sektor consumer. Kedua, nah ini PR kita, yaitu kita ingin membuat satu lagi new capability yang baru, yaitu untuk kredit, masuk ke kredit produktif. Kenapa? Kita harus hati-hati di kredit produktif. Kalau kita masuk kredit produktif langsung, NPL kita naik. Nah, oleh karena itu kita bertahap ini. Bertahap, insya Allah 2023, 2024 kita dapat hasilnya. Karena kita membuat ininya fondasinya kita perkuat. Risk manajemennya kita perkuat, terus ya proses bisnis kita perkuat, sistemnya kita perkuat. Nah ini yang kita akan naik terus. Dan tidak lupa kita tetap bersinergi. Itu yang kita bangun. Oleh karena itu, memang untuk kredit produktif ini kita nggak bisa naik secepat yang kita harapkan, tetapi kredit konsumtif naik. Jangan lupa, dalam kondisi COVID, bank yang kita cintai ini masih tumbuh kreditnya sekitar 7-8%. Tahun ini mungkin lebih dari 10%. Artinya apa? Mesin kita masih bagus dalam kondisi COVID ini. Bayangin aja Bu, saya masuk Juli 2019 seperti itu sampaikan. Saya sedang belajar sampai dengan 3 bulan ke depan. Saya punya strategi, saya sedang pelajari strategi itu. Di bulan Maret masuk yang namanya si COVID itu.
Di situ saya terkena COVID juga. Semua bisnis dia juga semuanya agak berantakan. Semua orang bingung gitu. Tetapi di tengah saya dapat COVID, saya masih berpikir inilah saatnya kita evaluasi diri kita. Itu yang penting. Orang-orang pada sibuk, saya bilang ke teman-teman, masuk ke existing capability kita, masuk ke credit consumer. Kedua, kita perbaikin proses bisnis kita. Karena kesempatan ini adalah baik untuk melihat, mengeneral check up diri kita. Itu pun dapat karena saya kena COVID. Kenapa ya saya kena COVID ya? Loh kalau gitu Bang, kenapa ya begitu ya? Loh, kalau saya kena COVID, saya harus perbaikin. Saya punya imun. Nah, Bang juga harus perbaikin. Bang itu punya imun. Nah, itu yang kita lakukan gitu loh, Bu. Jadi ternyata COVID itu membawa sekali banyak manfaat dan hikmah. Iya, kalau kita lihatnya selalu positif. Positif. Iya, kalau kita negatif mungkin saya akan ini gimana, lesu, lesu ya macam-macam. kan? Tidak, malah Marah, saya macam. waktu kita kena COVID pun saya pimpin perusahaan dari rumah. Jadi saya tetap olahraga, saya pimpin dari rumah. Dan cepat ya Pak Sam pemulihannya ya? Pemulihan cepat. Makanya saya nggak pikirin apa yang jadi ini. Yang penting bagi saya ini adalah masalah sepanjang saya masih bisa menapas, masih bisa ini, kita lakukan. Saya rapat-rapat dari rumah, kemudian kita bilang, yuk kita evaluasi Bank Sustainable. Yuk kita masuk ke existing capability kita. Nah ini yang kita lakukan. Kenapa bank ini bisa menjadi bank yang untung. Oke, jadi tadi menarik tuh Pak Sam kan bilang gini ya, memperbaiki imun. Nah dalam hal itu juga berarti treatmentnya pada memperbaiki imunnya kondisi perbankan, khususnya Bank Sumsel. Betul. Bank Sumsel Bubble ya. Betul. Oke. Nah yang imun yang saya maksud, kita membuat program transformasi. Kita evaluasi kita punya pegawai, kita evaluasi kita punya sistem. Jadi penilaian sekarang dulu sistem kita masuk misalnya pegawai masuk kita proses sendiri. Tapi karena itu ada masuk subjektivitas, kita pakai pihak ketiga supaya mereka lebih objektif. Kemudian juga kita bagaimana proses teman-teman yang ke depan, karirnya gimana, kita pikirin. IT kita yang ada sekarang ini kita nggak puas, kita bikin IT-nya supaya kita bisa open dan kemudian bisa kita colokkan lah gitu kemana-mana gitu kan. Kemudian juga proses bisnisnya kita perbaikin. Kemudian juga rencana bisnis tahun 2025 kita evaluasi lagi, begitu. Ini menarik gitu dan ini membuat hidup terasa hidup gitu ya. Hidup terasa hidup, jadi tambah bersemangat. Tambah bersemangat. Gitu. Oke, Pak Sam, coba tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan klinik UMKM. Klinik UMKM. Kita punya UMKM karena tadi saya bilang fokus ketiga kami adalah bagaimana berkontribusi bagi pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan. Salah satunya apa? Pengentasan kemiskinan itu dan kontribusi pada daerah itu, yaitu melalui UMKM. Kita lihat UMKM kita di waktu kita ada krisis di 97, 98 ingat saya, 2005 kita krisis lagi. Iya. UMKM kuat, tetapi di pandemi itu semua gugur. Betul. Semua gugur. Makanya kayak saya bilang, wah ini kita diingetin sama yang di atas itu. Ya kamu masuk ke sinilah bisnisnya. Jadi saya merubah pola paradigma bisnis kami adalah bagaimana bisnis kita berbisnis itu bantu orang dulu, insya Allah ada bisnisnya. Nah UMKM lah masuk di situ. Makanya di UMKM kami benar-benar bikin secara sistematis, bikin kelompok UMKM, kami didik dan kami bina. UMKM itu 3 keberhasilannya yang kami pelajari. 1, akses dana. 2, harus dididik. 3, harus ada akses pasar. Ini yang kami lakukan. Nah, klinik UMKM ini yang kedua ini plus setengahnya ketiga untuk akses pasar itu pembinaan. Nah, ini yang kita bangun. Makanya kami bikin klinik UMKM, kami keliling seperti sekarang ini di sentra jamu di Palembang. Kami juga punya ada webinar untuk klinik UMKM dan insya Allah kita akan kasih ekspor ke Australia. Insya Allah doakan. Untuk apa Pak? Untuk UMKM juga. Jadi dibuka aksesnya sampai Australia sana? Sampai Australia ke sana. Untuk produk apa? Macam-macam produk, Bu. Jadi yang kemarin itu memang ada sedikit masalah, tapi menarik gitu ya, menarik. Yaitu kita kirim emplang ke Australia gitu ya. Ternyata kalau emplang kan di sini kan harus dijemur. Ya. Kemudian di Australia kan nggak dijemur, langsung digunakan, kok bantet gitu kan. Nah, ternyata kita harus belajar bahwa kalau mau kita ekspor ke luar negeri, kita harus jelas
ingredientsnya bagaimana, cara pengemasan yang bagus, cara masaknya bagaimana, itu harus kita pelajarin gitu. Jadi menarik dan saya juga belajar banyak dari sini. Oke, jadi BSB ini sudah banyak sekali melakukan terobosan di bawah kepemimpinan Pak Sam, dan bagaimana bisa sampai pada tahap itu, nanti kita akan masuk pada sesi ketiga. Pak Sam akan bilang tentang kepemimpinan. Pak Syam, kita tahu ya, setiap organisasi, setiap unit, setiap lembaga itu pasti ada pemimpinnya, gitu ya. Dan pemimpin itu biasanya kan bisa dirasakan keberhasilannya, gitu kan. Meskipun mungkin orang tidak mengakui dan segala macam gitu ya Pak ya. Itu biasa dinamika ya Pak ya. Oke. Nah, bagaimana sih Anda bisa sampai pada atau punya kiat-kiat dalam kepemimpinan? Dan tadi kan Pak Sam sudah mengawali dari kecil tuh senang memimpin, gitu ya. Itu berarti kan born to be a leader. Nah, Pak Sam bisa cerita itu bagaimana dari kecil memimpin, kemudian memimpin setiap organisasi dan caranya seperti apa, gayanya seperti apa? Saya percaya bahwa setiap orang itu ada pemimpin. Agama kita juga bilang juga kan bahwa kita itu semuanya adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk diri kita gitu ya. Organisasi ini kadang-kadang pemimpin itu, ada pemimpin organisasi itu kadang-kadang juga ada timingnya yang tepat gitu. Pemimpin banyak, tapi kadang-kadang nggak menonjol karena challenge-nya nggak ada gitu, atau tidak membuat challenge gitu ya. Saya melihat tadinya memang waktu saya memimpin itu awalnya saya bingung juga ini mau gimana, apalagi BPD ya gitu ya. Lihatnya gimana ya, kembali ternyata dikasih jalan, ini ada challenge-nya loh. Kamu ada dapat challenge BPD yang sekarang sedang begini, kemudian juga kamu ada COVID, ada ada industri 4.0 digital, kemudian juga kamu punya challenge yang pesaingnya gitu kan. Nah, itu suatu kesempatan bagi seorang pemimpin muncul gitu kan. Yang masalahnya bagaimana memimpinnya kan gitu ya. Tetapi berbahagianya adalah saya melihat ada challenge-nya, tapi saya juga punya modal yang kuat, yaitu tim. Gitu. Pemimpin tanpa tim nggak bisa. Saya gitu. Siapa orang pemimpin juga harus mempunyai tim kan ya. Yang saya bikin adalah timnya dulu untuk ini. Suka nggak suka, saya harus bikin timnya itu menjadi tim yang kuat. Ya, jadi kalau kita lihat pemimpin itu kadang-kadang ada kesempatan untuk menjadi pemimpin itu karena situasinya yang berubah gitu dan menonjol. Semua pemimpin adalah. Semua punya karakter yang sama menurut saya. Tetapi kadang-kadang kesempatan yang dia tidak punya gitu ya. Atau dia tidak cari. Bisa jadi. Atau pada zona nyaman. Itu yang berbahaya sekali, zona nyaman. Tapi setiap pemimpin pasti kalau tidak ada zona nyaman, dia buat zonanya itu tidak nyaman. Yaitu dengan membuat tantangan baru. Nah, ini kita lakukan. Jadi harus selalu ada challenge. Selalu di challenge. Nah, kebetulan challenge-nya datang sendiri ke kami gitu kan. Nah, kami harus bikin bagaimana transformasi itu gitu ya. Dan bagaimana ininya. Dan kedua, kita punya modal gitu. Kembali, saya selalu berpikir pemimpin itu about human capital. Nah, saya berpikir ya, saya larinya adalah bagaimana saya punya tim yang kuat. Jadi, dua hal itulah yang membuat saya menjadi mudah gitu ya. Hasilnya silakan dilihat sama orang yang lain ya. Dirasakan pasti. Iya, saya nggak merasakannya sendiri, tapi orang lain yang merasakan. Ada pengakuan. Ada pengakuan ya, pengakuan dari stakeholder, pengakuan dari nasabah, macam-macam itu yang itu kan. Tapi itu bukan sesuatu yang saya cari. Yang saya cari adalah bagaimana berbuat baik untuk semuanya sesama. Itu yang baik. Karena saya pikir ada hal yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kerja itu ibadah. Jadi saya nggak melihat bahwa itu apakah nanti saya jadi pemimpin yang baik atau tidak menjadi pemimpin yang baik. Tetapi bagaimana kita selalu bekerja sebagai ibadah dan jadikanlah organisasi itu masjid kita sehingga kita bisa berbuat baik dan tidak berpikir macam-macam di masjid. Nggak mungkin di masjid kita, wah kita masjid itu mau ngambil ini, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak, jadi kita harus berpikir yang bersih. Di masjid itu bersih, kemudian kita menjadi orang yang benar-benar mengamalkan itu ibadah. Jadi ibadahnya tidak kita hanya ritual, tetapi ibadah dalam pengertian yang sesungguhnya begitu ya. Nah, yang kedua memang saya lihat leadership ini adalah yang saya lihat itu sebagai seorang yang pendaki, climber ya. Ya, ibu pasti tahu karena ibu pasti backgroundnya juga olahraga juga kan, ketemu bapak di olahraga kan. Betul. Nah, saya melihatnya
hidup ini seperti orang mendaki. Pemimpin harus mendaki terus. Kalau kita nunggu saja wait and see, nggak akan kemana-mana. Betul. Setelah mendaki, sampai satu tahapan mendaki, pilihannya dua. Kita mau camping, atau kita mau tetap mendaki. Saya milih mendaki lagi. Begitu. Setelah sampai di gunung, apa yang saya lihat? Cari gunung yang lain, cari kesempatan lain, lompat. Itu yang saya selalu sampaikan. Makanya kenapa di bank yang lama, saya harus resign, nyari tantangan baru. Nggak ada tempat pendakian lagi? Banyak pendakinya, banyak pendakinya. Okay. Tapi gunungnya terbatas. Okay. Kalau saya ke sana kepleset gitu kan, ya harus pindah. Nah ini menarik dan ini saya menjaga endurance saya supaya terus terus maju ke sana. Tapi jangan lupa satu, yaitu tetap ke atas ya. Ya tetap sesuatunya pun nggak bisa kita selesaikan secara gamblang, secara cepat gitu ya. Pasti ada tangan yang mengatur pasti, gitu ya, pasti campur. di atas. Kedua, juga keberhasilan saya tentunya ada juga di belakang saya, istri saya, anak saya, juga kawan-kawan saya. Itu yang saya lihat di kepemimpinan itu. Jadi kepemimpinan itu sesuatu yang memang harus kita buktikan sebenarnya. Kalau jadi pemimpin kita harus buktikan gitu ya. Dan yang menilai adalah dia berhasil, serahkan ke orang lain. Yang penting kita berbuat untuk sesama. Itu yang saya catat dari perjalanan karir saya ya. Saya bukan ahli dalam leadership, tetapi saya selalu mempraktekkan apa yang saya tahu untuk kemajuan dari bank ini. Oke, tadi Pak Syam sudah banyak sekali menjabarkan tentang kepemimpinan seperti apa. Yang pertama Pak Syam bilang bahwa kepemimpinan itu perlu satu tim. Jadi Pak Syam tidak mau sendiri ya. Yang kemudian ada juga yang menarik nih. Organisasi itu seperti halnya rumah ibadah, jadi tidak mungkin kita berlaku cheating ya Pak ya, berlaku curang terhadap rumah ibadah kita sendiri, harus dijaga kebersihan dan segala macam. Kemudian Pak Syam bilang bahwa kepemimpinan itu selalu harus ada challenge, menantang diri sendiri juga, karena akan ada tempat-tempat yang selalu didaki ya. Dan yang terakhir Pak Syam bilang bahwa kepemimpinan itu akhirnya adalah pembuktian. Yang membuktikan tentu bukan kitanya atau Pak Syamnya, tapi orang yang ada di sekitar masyarakat. Nah, dari semua itu mana yang Pak Syam paling suka? Yang paling suka, kalau mau ke surga, jangan egois. Harus bawa semuanya. Bawa semua kawan-kawan kita, dorong mereka ke surga. Artinya kalau jadi pemimpin, buat semua pemimpin yang banyak agar kita kerjanya lebih mudah. Itu saya bilang, Bu. Wah, keren. Oke. Terima kasih nih Pak Syam untuk sama-sama. Terima kasih ini juga nih wawancaranya, minum jamunya. Terima kasih. Jangan lupa nanti bawa juga jamunya. Ya, leader stocknya luar biasa dengan kehadiran dan wawancara oleh Dirut BSB Bank Sumsel Babel, Pak Ahmad Syamsuddin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.